Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa azbaihi wa ansarihi wa junudihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi dalam acara rutin kita kajian fikih sunnah di hari Jumat pagi ini, dan insya Allah sekarang kita sudah memasuki di bab peradilan buku 14 karangan Dr. Said Sabiq ini kepada bab tentang paksaan. Paksaan di sini menyangkut tentang sesuatu yang dipaksakan. Dipaksakan itu adalah sesuatu yang dalam frame umumnya adalah sesuatu yang dilarang, ya, dilarang. Bahkan di dalam Islam itu senantiasa diingatkan, dalam beragama aja tidak boleh untuk memaksakan. Kalau kita sering baca di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Al-ayat, la ikraha fid din, di situ tidak ada paksaan di dalam agama. Makanya dalam konteks ini, ketika bicara tentang paksaan atau ikrah, la ikraha fid din, ini adalah sesuatu yang harus diketahui oleh kita. Kenapa? Karena penting di dalam keyakinan kita dalam beragama nanti. Ini ada peristiwa-peristiwa dalam sebuah sejarah yang nanti dimanfaatkan dalam kita melihat itu komprehensif. Yang satu adalah kita tidak melihat sesuatu itu adalah vonis kesalahan, dan di sisi lain juga kita tidak memudah-mudahkan untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh orang yang menzolimi atau siapapun yang memaksakan itu. Oleh karena itu, di bab ini ada bab tentang paksaan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kesempatan untuk kita mengeksplorasi tentang konteks ini atau bab ini. Dan tentunya juga dengan Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya sampai kita, ini pun adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dilahirkan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan syariat inilah yang akan kita pegang sampai hari kita akhir hayat, yang jazakallah. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu dengan sebaik-baik itu takwa, dan kita jangan meninggal kecuali bagi seorang, kita itu sebagai seorang agama yang Islam atau seorang muslim. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saya ingin sampaikan di bab sekian, dan seperti biasanya kalau kita bicara tentang masalah pembahasan, Dr. Said Sabiq sering mendefinisikan dulu, ya, kita di sebagaimana catatannya dalam konteks ini paksaan atau la ikrah, ya, dengan bahasanya la ikraha fid din, dalam agama. Ini frame besarnya begitu. Nah, bagaimana dengan konteks kita sekarang ini tentang definisi ini? Maka di sini saya katakan bahwa membaca dengan apa yang didefinisikan oleh Dr. Said Sabiq, bahwa menurut bahasa berarti membawa manusia kepada urusan yang tidak diinginkannya secara wajar atau syarak. Ini definisinya. Jadi kalau seandainya kita tahu, oh, paksaan itu adalah diungkapkan membawa manusia pada urusan yang tidak diinginkannya secara wajar dan atau syarak, menurut hukum-hukum yang sudah digariskan. Jadi kalau seperti itu kita definisikan, ini sudah ada dalam frame berpikir atau berpikir kita
bahwa paksaan itu sesuatu yang mengarahkan kepada sesuatu ketidaknyamanan, ya. Nah, kalau dikatakan di sini, kalau tadi kan definisinya tentang ikrah atau paksaan itu, yang orang yang dipaksa namanya mukrah di sini, ya. Orang yang dipaksa namanya mukrah, dengan paksaan itu ikrah ini dengan definisi tadi. Nah, kalau definisi ini berarti apa? Membawa manusia kepada jalan yang tidak disukainya dia. Baik itu menurut hukum, di sini dikatakan hukum syara atau hal-hal yang umumnya wajar dalam sebuah interaksi sosial. Nah, kalau kayak gitu apa? Dalam berpikir tadi yang saya tidak menyenangkan, maka di dalam Islam hal-hal yang demikian dihindari. Walaupun hal-hal tertentu nanti, makanya kita bicara ada sesuatu. Kenapa? Ada daya paksa kalau dilakukan, hukum yang syara sudah berlaku, lalu kemudian pemerintah sudah ada, maka dia ada apa? Ada daya paksa. Misalnya, khud min amwalihim, seorang ambil zakatnya itu paksa tuh. Karena apa? Mukallaf ketika dia melakukan sesuatu kewajiban yang sudah menjadikan ketentuan bagi seorang yang Allah taklifkan pada seseorang muslim, maka itu ada daya paksa nantinya. Yang tidak paksaan itu hal-hal yang menyangkut dengan gambaran-gambaran yang tadi. Makanya dengan belajar ini kita bisa menempatkan mana paksaan yang terlarang, mana paksaan yang dibolehkan, dalam tanda petik dibolehkan menurut kaidah syariat, ya, syar'i, hukum-hukum Islam. Baik. Nah, kalau seperti ini definisinya sudah kita dapatkan. Nah, adapun di sini menurut syara ini, paksaan itu adalah membawa orang lain kepada apa yang tidak disenangi dengan ancaman, hendak dibunuh, dianiaya, dipenjara, dirusak hartanya, disiksa dan dilukai. Nah, mulai ya, kalau umum tadi definisinya secara bahasa, kalau ini adalah mesyara sekedar menukik. Jadi sesuatu ini adalah membawa orang kepada yang tidak disenangannya dengan ancaman hendak detil nih, dibunuh, dianiaya, dipenjara, dirusak hartanya, serta di sini disiksa sampai dilukai. Emang ada? Nah, tidak bisa ada. Kenapa? Seorang berzina di dalam hukum Islam, dia nggak mau untuk dirajam, tapi pemerintahan konteks ini ada daya paksa. Kenapa? Karena ini akan bisa mudorotnya kalau dibiarkan akan lebih besar. Nah, makanya dengan pemahaman ini, paksaan yang tidak dibolehkan, paksaan yang mengikat kepada sebuah komunitas, asal apa yang menjadi hukum syara. Jadi dibedakan pemahaman umum tadi seperti itu, yaitu adalah definisi bahasa, membawa orang kepada yang tidak disenangi, baik secara wajar maupun secara syara. Nah, sekarang hukum syara membawa orang yang tidak disenangi juga untuk apa? Karena akibat, karena akan nanti apa? Bisa dibunuh, yaitu bisa jadi itu adalah saksakan yang tadi saya bilang tadi, membunuh, dibunuh, kan kadang konteks ini, dibunuh, dilukai, dianiaya, dihancurkan hartanya dan sebagainya. Nanti cerita ini akan para ulama mengeksplorasi terhadap apa yang terjadi oleh negara tentang konteks daya paksa ini, termasuk pencurian nanti ya, yang jadi dilukai juga, ya, dianiaya dalam sisi ini tapi legal. Makanya hati-hati terhadap hukum yang diterapkan. Jikalau kita tidak mengerti tentang hukum itu, maka akan berbahaya. Makanya yang dulu diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib dan juga para sahabatnya, lebih baik bahasanya. Bahasa yang kemarin sudah dibahas, lebih baik salah, ya, lolos orang itu adalah tidak ditentukan daripada kemudian salah memutuskan kemudian mengeksekusinya. Kalau itu udah dilakukan, kasusnya apa di zaman Ali bin Abi Thalib terhadap seorang pencuri, lalu kemudian diadukan, faktanya ada, hukumnya ada, lalu divonis, dipotong tangan, lalu berikutnya dia mengadu bahwa itu salah, kata Ali bin Abi Thalib, ini adalah case-nya sesuai fakta yang ada. Jikalau aku tahu yang melakukan itu, maka kamu yang potong. Maka kembali kepada dam, dia dalam konteks ini pada orang yang memfitnah itu. Ya, ini berbahaya makanya. Nah, ini adalah sebagai identik mengarahkan nanti apalagi fitnah. Nah, adik-adik ketika memahami ini, nanti di lapangan kita bisa tahu baik mana cara berdakwah kita,
ya, bagaimana cara mengimplementasi keislaman kita supaya apa? Frame besar kita, karakter berpikir atau frame rangka berpikirnya, lalu kemudian mengalahkan pada contoh mengarahkan pada contoh-contoh dengan referensi yang jelas, kita jauh lebih minimalisir mudarat daripada ini mengeksplorasi mudarat besar lagi. Baik. Ya, di sini dengan gambaran tadi digalakan sampai Umar bin Khattab mengatakan di sini, orang itu tidak merasa aman atas dirinya bila dia engkau takut-takuti, engkau paksa dan engkau pukul. Itu Umar bin Khattab memberikan informasi bahwa itu adalah sesuatu ketidaknyamanan yang tadi digambarkan. Misalnya diancam, dimata-matai. Yang kemarin kan bab tentang penjara kita sudah membahasnya. Itu tidak merasa aman. Merasa tidak aman inilah yang kemudian nanti diarahkan kepada bagaimana mengarahkan pada kenyamanan dalam kehidupan dengan pembahasan seperti ini yang diangkat oleh institusional negara dalam ini untuk mengamankan wilayah dan masyarakatnya terhadap konteks-konteks yang tidak menyenangkan. Nah, kemudian di sini juga Ibnu Mas'ud. Nah, nanti ada lagi di bab tertentu Ibnu Mas'ud dikatakan itu tidak menyenangkan, kata Umar berkata, ada informasi tentang paksaan. Ibnu Mas'ud, beliau hal yang sama dengan case-nya nanti Ammar bin Yasir. Ini Ibnu Mas'ud berkata, bila mana ada seorang, ya ini seorang puasa memaksaku untuk berbicara dengan ancaman cambukan, sehingga aku harus melakukan atau mengungkapkan, maka aku akan lakukan untuk menghindari itu. Kadang penyidik, ya, kalau kita dalam ini penguasa, penyidik, kadang pemaksaan itu dilakukan. Hanya hati-hati. Ada yang memang dilakukan dia dengan kejujuran, ada yang dilakukan karena dia ingin mengiyakan tetapi menghindari daripada bahasanya efek deraan atau siksaan yang diberikan. Nah, dalam penyikapan hukum nanti berbeda. Ini adik-adik pahami. Ketika nanti penyikapan hukumnya berbeda. Baik, sambil kita jalan, tapi komentar dua sahabat itu, Umar bin Khattab mengingatkan tentang ketidaknyamanan antara segini ini bahwa pengungkapan ini adalah antara ditakut-takuti, bahasanya engkau paksa dan sebagainya. Abdullah bin Mas'ud hal tertentu, jikalau penguasa itu melakukan pemaksaan dengan melakukan sebuah cambukan atau sebuah ancaman cambukan tentang pembicaraan yang diminta atau suatu kata-kata yang diminta, maka aku akan melakukan hal itu. Dua sahabat ini kita ambil nanti dalam cerita case Ammar bin Yasir sama bapak dan ibunya terhadap akidah al-islamiyah, keyakinan keimanan pada Allah, ya. Nanti ini bagian mukadimah ini. Jadi kalau seandainya kayak ini definisi tahu dari bahasa dari syara, lalu kemudian contoh para sahabat yang kemudian komentarnya, lalu di sini ada dua macam-macam paksaan. Yang pertama adalah paksaan untuk berbicara dan paksaan untuk berbuat. Nanti ini kan hubungannya bicara tentang apa? Tentang masalah peradilan. Ini masuk kepada bab peradilan. Kenapa? Ada orang yang memang dia tidak mau melakukan saksi atau pengungkapan sebuah fenomena atau sebuah fakta. Nah, ada orang yang dipaksa, tapi juga ada sebab karena dia memaksakan kehendak untuk mengikutinya, itu pun dipaksa. Makanya ada dua, paksaan pembicaraan, paksaan perbuatan. Di dalam zaman ini, kehidupan di dalam sejarah Islam banyak. Baik, kita bisa lihat, ya. Paksaan berbicara di sini. Ini komentar oleh Dr. Said Sabi. Paksaan ini untuk berbicara tidak mewajibkan sesuatu bagi orang yang dipaksa, sebab yang tidak ini lagi sudah dia tidak lagi mukallaf. Maka apabila dia mengucapkan kata-kata yang mengandung kekafiran, dia dimaafkan menurut syariat. Ya. Nih, nanti ada case-nya. Jadi ketika orang dipaksa, sesudah mukallaf dipaksa, kasusnya adalah apa? Dua, satu Bilal bin Rabah, kedua adalah Ammar bin Yasir. Atau jangan Bilal bin Rabah, ayah ibunya Ammar bin Yasir dengan Ammar bin Yasir.
Jangan sampai tidak memahami ini kita langsung memvonis terhadap orang yang melakukan perbuatan karena dipaksa. Nih case-nya di sini ada ungkapannya ya. Di sini hadis ada firman Allah, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman walakin man syaraha bil kufr sadran fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun azim." Surat An-Nahl ayat 106. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang kepada orang-orang yang terpaksa melakukan sesuatu karena dipaksa. Apa di sini artinya? Barang siapa kafir terhadap Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dengan dalam beriman, maka dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya baginya azab yang besar. Ini ya. Nah, dengan demikian kita memahami, oh kalau begitu dalam penyikapan sebuah peristiwa itu tidak boleh serta-merta komentar vonis atas ketidakpengetahuan kita terhadap fenomena di lapangan, fakta di lapangan. Nah, kasus ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW dalam dakwah pertama kali digulirkan. Salah satunya adalah tekanan dari orang kafir Quraisy terhadap keluarga Ammar bin Yasir. Yang satu adalah tekanan kepada Yasir, tekanan kepada Sumayyah, dan tekanan Ammar bin Yasir itu sendiri. Tiga-tiganya sudah masuk Islam. Apa yang dilakukan Ammar bin Yasir ketika melihat ayah ibunya itu dipaksa untuk keluar dari Islam? Apa yang dilakukan oleh ayah dan ibunya? Tidak mau dia kembali kepada Islam. Maka itu yang namanya Yasir, itu antum bisa melihat, bayangkan disiksa sampai wafatnya, syahidnya. Yasir itu dipaksa, kalau kamu tidak keluar lagi dari agama kamu, masuk kepada agama yang kami anut, itu adalah dengan menyembah Lata dan Uzza. Apa yang dikatakan kemudian oleh Yasir? Tidak, saya tidak akan pernah kembali dengan apa keyakinan ini. Maka itu Yasir itu sampai disiksa yang sangat mengerikan. Hal yang sama juga kepada ibundanya Ammar bin Yasir, Sumayyah. Bahkan selevel wanita itu disiksanya pun sangat dahsyat juga. Selain dari berbagai badannya itu ditembus tombak, dan juga kaki kanan kirinya diikat oleh kuda yang dia lari berlawanan arah barat dan timur. Bayangkan, kuda diikat kakinya kepada kaki sebelah kanan Sumayyah dan dilarikan ke arah timur, dan kemudian kuda satu lagi diikat kepada sebelah kiri Sumayyah lalu dilarikan ke arah barat. Antum bisa bayangkan belahnya kayak apa itu badan. Tapi Sumayyah, demi Allah aku tidak kembali, sehingga syahidah jadi syahid juga. Dan akhirnya Rasulullah menyampaikan kebaikan-kebaikan dan syahidnya seorang sahabat atau suami istri di dalam memegang akidah Islam. Melihat kenyataan itu, kemudian Ammar bin Yasir disiksa juga adalah tidak lebih keras daripada kedua orang tuanya, dan ketika kekerasan itu Ammar bin Yasir mengungkapkan apa yang dia inginkan. Dan ketika diinginkan, dilaporkan ke Rasulullah, Rasulullah memanggil. Nah ini. Nah kemudian turunlah ayat, jikalau orang yang dipaksa itu kemudian ditanya tentang keimanan hatinya, apakah dia terbuka atau tidak? Tidak ya Rasulullah, hati kami tetap dalam keimanan, ketenangan tentang penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, engkau termaafkan dengan ayat surat An-Nahl ayat ke-106 ini, dan hadis Rasulullah dalam satu riwayat, jikalau tidak tahan seperti itu, bisa kau bicarakan melakukan hal itu. Bisa dipahami ya? Nah, ini di mana kita bisa menempatkan paksaan itu? Nah, sekali lagi, Ustaz, kalau paksaan ini ya,
dalam sebuah peperangan. Bagaimana? Di dalam peperangan itu ada klausul yang kita sudah bahas. Kita seorang muslim tidak boleh berbohong ilah kecuali 3. Satu adalah apa? Orang boleh berbohong itu adalah karena alasan untuk mendamaikan antara orang yang bersengketa. Kedua, berbohong pada istrinya agar senantiasa layat dalam sakinah mawaddah warahmah dan hubungan rumah tangga. Dan ketiga adalah apa? Berbohong di dalam peperangan. Jadi seseorang yang ditangkap oleh musuh harus mengaku dia boleh mengatakan bohong atau dia bertahan sama sekali sebagaimana tadi Sumayyah dan Yasin. Silahkan itu bisa lakukan. Tapi kalaupun dilakukan dia berbohong, tidak boleh menceritakan ini. Nah, bohong ini ada ruang untuk kita menyampaikan ketika itu dipaksa. Ya. Ustaz kan tadi bicaranya dia mengakui apa yang dilakukan Ammar bin Yasir, mengakui itu adalah dia hanya untuk tadi memberikan ruang siksaan dihentikan. Karena apa? Setiap orang berbeda-beda. Dan ketika ini Rasulullah SAW menerima sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah sebab turunnya ayat yang gambaran ini, kemudian turun juga ayat yang disebutkan oleh dalam Ibnu Katsir yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi ya tentang konteksnya tadi kasusnya, maka inilah ayatnya yang kemudian untuk bahasanya melegalitas sebuah peristiwa itu bahwa itu tidak dosa kecuali dia memang membuka ruang dirinya menerima kekafiran itu. Ini hadis Rasulullah ya yang kalau ini digambarkan di sini. Wa an Abi Ubaidah Muhammad bin Ammar bin Yasir qala akhadha al-musyrikuuna Ammar bin Yasir fa'adabuhu hatta qarabuhu fi ba'di ma aradu fashaka dhalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa tajidu qalbak qala mutma'inna bil iman qala Nabi sallallahu alaihi wasallam in 'adu fa'ud. Dari Abu Ubaidah, ini Abu Ubaidah Muhammad bin Amr bin Yasir, dia berkata bahwa orang-orang musyrik menahan Ammar bin Yasir. Lalu mereka menyiksanya sehingga dia hampir menyetujui beberapa hal yang mereka inginkan. Lalu dia mengadukan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana engkau mendapati hatimu? Ammar menjawab, tetap tenang dan keimanan. Kata Nabi, bila mereka telah pergi, maka kembalilah engkau kepada keadaan semula. Nah, jadi kemudian kita tak usah juga mengkomentari begini, oh Ammar bin Yasir keimanannya tidak setinggi, tidak boleh. Nabi, sahabat Nabi yang ketemu Nabi, dan bahkan Ammar bin Yasir itu ahlul badar, dan ketika ahlul badar itu jaminan surga semuanya. Dan kata Rasulullah SAW itu adalah sahabatku masuk surga 70.000 barang masuk surga. Artinya sahabat Ammar bin Yasir dalam konteks ini ada sebuah naungan hukum yang boleh dilakukan. Toh kepada berikutnya umat Nabi Muhammad pun yang melakukan ini itu masih dikategorikan disamakan dengan peristiwa, maksudnya suasana itu, dan itu kembali ketika mereka ada pergi, kembalilah kepada keimanan. Yang tidak boleh adik-adik dipaksa atau siapapun, ibu dan bapak, ketika kamu masuk keluar Islam, lalu dengan sendirinya kita open, baik kalau itu saya melakukan. Apakah karena iming-iming harta, lalu kembali lagi kepada Islam? Antara ini di dalam Al-Quran katakan kafir Islam, nanti ujungnya adalah kesesatan. Yang tidak boleh mengambil sesuatu ini adalah ketika tidak ada pun, karena bahasanya hati iman kita mendustai apa yang ajarkan itu. Artinya iman, ketenangan yang dimunculkan dan tidak mempercayai itu tetap hati ini. Makanya iman itu ada 3, ikrar bil lisan, kemudian ikrar bil lisan, tasdik bil qalb, wa amal bil arkan. Iman itu adalah diucapkan dengan lisan, diyakini oleh hati dan dilakukan oleh perbuatan.
Jadi tiga-tiganya komprehensif. Makanya ketika seorang itu masuk tadi, makanya Umar dikatakan iman, dikatakan ya Rasulullah saya sudah beriman kepada Allah sama Rasulnya. Kemudian tentang konteks kecintaan pada Rasulullah, aku mencintai engkau sekarang lebih daripada kecintaanku kepada orang tuaku kecuali untuk diriku sendiri. Kata Rasulullah, la yuminu ya Umar, belum beriman kau wahai Umar. Sampai apa? Sampai aku dicintainya lebih daripada kamu sendiri. Baik Rasulullah, saat ini aku mencintai engkau lebih daripada orang tuaku dan diriku, dan kemudian aku mencintai sebagaimana yang disebut tadi. Baru kamu beriman. Jadi keimanan itu memang jelas sekali. Keimanan pada Allah sudah jelas, keimanan pada Rasulullah dalam konteks pembawa syariat, gimana dia akan memperjuangkan, mengorbankan dirinya kalau dia tidak berkorban untuk membawa syariat ini. Dalam hal ini bukan Rasulullahnya, syariat Islam yang dibawa itu sebagai legalitas kenabian. Ya, nah ketika ini adik-adik, kata Rasulullah, ketika mereka pergi kembali ke semula. Jadi kalau suatu saat ada orang yang sudah tidak tahan dengan siksaan karena ada paksaan tadi, ikrah tadi, antum ada mendengar orang memilih jalan ini, itu adalah tidak tercela. Ini ada contohnya dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga ada azimah yang tadi yang disampaikan oleh dua orang tua Ammar bin Yasir. Dia tidak mau kembali apapun, dengan kata-kata pun dia akan memilih kematian. Ini azimah, ini pun keutamaan yang dipilih oleh orang-orang yang berkomitmen dengan tadi dari awal sampai akhir. Jadi dua ini memandangnya komprehensif ya. Kadang kalau tidak belajar kita salah-salahkan tuh. Sahabat ini kenapa? Padahal keimanan kita tidak sebanding dengan sahabat. Kalau ada dua peristiwa itu, ya kita nantinya bukan hanya konteks ini, nanti kepada konteks permasalahan yang sangat rumit nanti dalam sejarah Islam. Makanya kita ketika belajar ini, kita memandangnya langsung tidak langsung ponis, tapi mendalami terhadap berbagai sisi. Oh ini, nah itulah yang kemudian bijaksana itu di dalam memandang sebuah case atau kasus yang terjadi di kehidupan kita. Nah, ini kemudian di sini disampaikan. Ini artinya ya, dengan ungkapan tadi hampir sama dengan rawahu yang lain ya. Dari riwayat dari Al-Baihaqi secara lebih luas dari hadis di atas bahwa dia mencaci maki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyebut-nyebut Tuhan mereka dengan baik, lalu dia mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, katanya, wahai Rasulullah, aku tidak dilepaskan sehingga aku mencacimu dan menyebut-nyebut Tuhan mereka dengan baik. Nabi berkata, bagaimana engkau menepati hatimu? Dia Ammar menjawab, tetap dengan keimanan. Nabi berkata, bila mereka telah pergi, maka kembalilah engkau kepada keadaan semula. Dalam hal itu adalah Allah Ta'ala menurunkan kecuali orang-orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dan keimanan. Nah, hadis yang lain, bukan tadi saja, itu sampai mencaci-caci Rasulullah. Itu antum bisa kebayang nggak siksaannya kayak apa? Yang akan dicontohin lah siksaannya tadi. Bapaknya itu dari kemudian ujung rambut, ujung bahasanya kepala sampai kaki, kita udah siksaan lah. Itu dilihat oleh kepala dia sendiri. Bayangkan anak melihat bapak disiksa sampai meninggal dengan siksaan yang sangat mengerikan. Ibu disiksa oleh mereka dengan siksaan yang mengerikan. Lalu kemudian apa? Yang mengerikan itu sampai tadi melibatkan dua kuda, dan dia kebayang kecintaan dari seorang anak kedua orang tuanya, dan dia di sisi lain ingin memberikan sesuatu kebaikan dengan paradigma ini yang versi Ammar bin Yasir untuk apa? Menahan tidak siksaan itu. Nah, ini pun sampai dikatakan, tapi Rasulullah bahasanya begini ya, ungkapan dibuat untuk kita, qala kaifa tajidu qablak. Cuman itu Rasulullah, kaifa tajidu qablak, bagaimana kondisi hatimu ketika Ammar bin Yasir mengatakan mutmainnah bil iman, faqala in adu fa'ud wa fi dzalika anzalallahu ta'ala illa man akriha.
wa qalbuhu mutmainnun illa bil iman. Rasulullah kalau seandainya mengungkapkan pamola adu fa'ud, jika mereka pergi kembalilah kepada itu, kembali seluruh tadi, baik lisan, hati dan perbuatan. Bisa dipahami ya, ada ya ibu-ibu di sini. Kita ketika tadi, tapi ini yang mana? Ini mirip dengan rukhsah. Ada misalnya itu rukhsah. Rukhsah itu seperti orang bepergian. Itu bepergian, walaupun ini sebuah pemisalan, tapi rukhsah mirip kayak gitu. Orang bepergian ke Jakarta. Tetap kewajiban sholat, tetap kewajiban sholat. Tetapi ketika seorang itu memilih bisa jamak dan qasar, jamak atau jamak qasar, itu boleh dilakukan. Boleh nggak tidak dilakukan? Boleh. Kenapa? Dan hadiah rukhsah juga. Bagi yang melakukan, ini hadiah diberikan. Ya Rasulullah, apa diringankan? Bagi yang tidak, nggak apa-apa. Nah, kembali kepada konteks ini termasuk saum. Jadi level wajib saja itu ada rukhsah. Ini pun dalam kehidupan pun ada. Ya, baik. Di sini adik-adik sudah, ibu-ibu dan bapak-bapak sudah menangkap ya. Nah, ayat ini yang kemudian bicara tentang mencakup kekafiran yang digambarkan tadi, meskipun ayat ini khusus dalam kasus mengucapkan kata-kata yang mengandung kekafiran, akan tetapi ia meliputi kata-kata yang lainnya pula. Imam Qurtubi disampaikan dengan kata-kata berkata dengan konteks ini. Ketika Allah Azza wa Jalla mengizinkan dia mengtakfir mengkafirinya, sedangkan hal yang demikian itu adalah pokok syariat dan dia tidak disiksa dengannya, maka para ulama membawanya ke dalam cabang-cabang syariat semuanya. Apabila seorang dipaksa dengan cabang-cabang syariat, maka dia tidak disiksa dengannya, dia tidak pula mengakibatkan suatu hukum. Hal ini dijelaskan oleh Atsar yang masyhur dari Nabi, dikatakan rufi'an ummatil khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih, telah diangkat dari umat berdosa karena kesalahan, kelupaan serta antara paksaan dari mereka. Jadi ini diungkapkan bahwa tidak berdosa seseorang, misalnya lupa melakukan, contoh Ramadan kemarin, artinya masuk awal Ramadan, kebiasaan mereka yang nggak saum, misalnya adalah kalau orang sering saum sunnah. Tapi kenyataan, tatkala dia saum, dia makan, nggak tahu, dia tahu itu tidak disaum, maka kesalahannya itu tidak diangkat karena lupa. Tak dia ingat, maka lanjutkan saum, hentikan makannya. Kata-kata ini, rafi'an ummati, sesuatu yang diangkat dari umatku, al-khata' wa nisyanu wa mastukrihu alaih. Ini termasuk adalah yang paksa. Ya. Jadi di ini sampai kemudian dikatakan hal ini dijelaskan oleh Atsar yang masyhur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi jangan coba-coba lupa sekali lupa. Padahal ingat Allah Maha Tahu. Sampai-sampai Allah katakan, Innallaha la yanzuru awswarikum aw ajsabikum walakin yanzuru awswarikum walakin yanzuru ala qalbikum. Di sini adalah kata-kata di dalam hatimu. Melihat dengan tanpa jasad, kemudian wajah, bisa jadi itu semua adalah berbicara dusta, tapi Allah melihat walakin yanzuru ila qulubikum, melihat kepada hati kamu. Dan ini adalah tidak ada kedustaan, dan ketika ini dilakukan diangkatlah. Itu yang namanya dosa itu. Ingatkan lagi, telah diangkat dari umatku dosa karena kesalahan dan kelupaan serta yang dipaksakan kepada mereka. Makanya di dalam Islam ini nanti orang untuk taat itu tidak bisa ada paksaan. Tapi Ustaz, kenapa kok orang tua memaksa? Lain ceritanya dengan konteks ini loh. Kok lain kayak gimana? Contoh seperti negara yang seorang muda yang budaya paksa tadi, orang tua punya anak harus dia ke pesantren dan ini baik untuk sekolah, dia punya daya paksa. Kenapa? Kalau dibiarkan dia akan berbahaya. Menurut kacamata orang tua itu, maka dia sekolahkan. Ada daya paksa. Dari mana hadirnya? Dari mana ketika Rasulullah mengajarkan, ajarkanlah anakmu itu sholat di usia 7 tahun. Ketika dia tidak mengikuti maka pukul, itu kan daya paksa. Di mana daya paksanya dalam pembelajaran? Ini dulu pernah cerita, ya. Di sini ada Umi.
Umi dulu sama orang tuanya dibawa ke pesantren. Ustadz, ini anak saya, tolong diajarkan agama. Dan kemudian apa? Kalaupun takdir Allah, kematian atau mungkin keberlanjutan, saya sudah siapkan itu semua, tapi saya hanya untuk memberikan jalan kebaikan untuk ke depan buat dia. Ini kan sesuatu orang tua bukan karena sesuatu kejelekan, untuk kebaikan. Jadi adik-adik yang sekarang kamu berangkat ke tahfiz Quran di GRK Cileunyi, nggak mau, bapak nggak mau, mama gitu, mak dan sebagainya, datang ke sini, itu orang tua kemampuan untuk itu dapat untuk kebaikan kalian. Ini adalah nanti ketika kemudian ada kebaikan nanti itu insya Allah tercapai, mirip dengan obat pahit. Kagak mau ke obat, tetap akan memberikan obat buat kita. Nanti akan mengatakan, benar adanya orang tua saya, benar adanya ibu dan ayah saya, benar adanya saudara saya mengantarkan saya ke sini. Hal yang sama saya rasakan oleh orang tua ketika dulu harus ngaji, harus sekolah agama selain sekolah umum. Karena apa? Ketika saya ditanya dalam konteks itu, bagaimana perasaannya? Mungkin dulu tidak suka, tapi apa? Sekarang ucapkan jazakumullah khair kepada keduanya, karena apa? Mereka sudah mendidik dengan kebaikan itu. Ya, nah ini dengan demikian kita jelas sekali Imam Qurtubi menyampaikan kejelasan tentang konteks ini, dan ini menginisiatif hadis yang masyhur terhadap konteks ini. Ya, nah lalu kemudian tadi ada azimah di waktu dipaksa atau kafir itu lebih utama. Nah, ini sekali lagi bagi case-nya tadi Sumayyah dengan Ammar bin Yasir, azimah ini itu adalah apa? Tetap ini tidak disepelekan, diadopsi dan ada ayat Al-Quran dan hadisnya, tapi pilihan Yasir dengan Sumayyah nggak boleh disalahkan. Kenapa nggak boleh disalahkan? Ini adalah sesuatu komitmen azimah keutamaan yang tidak toleransi dengan akidah ini. Makanya di sini dikatakan, nanti insya Allah ya diungkapkan yang sangat dijelaskan di sini. Yang kemudian kita menjadikan kebaikannya, tolong di sini diungkapkan. Dicatat, ini disampaikan oleh hal ini ya, akan tetap berarti seperti mati dalam peperangan. Dijelaskan ini orang yang azimah itu syahid. Diungkapkan di sini. Akhraj Ibnu Abi Syaibah 'anil Hasan wa 'Abdur Razzaq fi tafsiri an Ma'mar anna Musailamah akhadha rajulaini faqala li ahadihima ma taqulu fi Muhammadin qala Rasulullah qala wa ma taqulu fi faqala anta aydan wa qala lil akhar ma taqulu fi Muhammadin qala Rasulullah qala ma taqulu fihi qala ana asum wa aada alaihi salasan wa aada dhalika fi jawabihi faqatalahu wa balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabaruhuma faqala amma al-awwal faqad bi rahmatillahi ta'ala wa amma as-sani faqad sada'a bil haqqi fa hani'an lahu. Telah dikeluarkan oleh Ibnu Abu Syaibah dari Al-Hasan dan Abu Razzaq di dalam tafsirnya Al-Mu'ammar bahwa Musailimah di sini sudah azab ya, nabi palsu, menahan dua orang lelaki dari kalangan kaum muslimin, lalu katanya kepada salah seorang dari keduanya, apa pendapatmu tentang Muhammad? Orang yang pertama menjawab, Rasulullah, utusan Allah. Musailimah bertanya, apa pendapatmu dengan diriku? Orang itu menjawab, engkau juga Rasulullah. Lalu Musailimah membebaskan orang itu. Jadi orang ditekan, dipaksa, dia kan sudah ditahan, pertanyaannya sama, dipaksa kayak gitu. Dengan dia udah tahu efeknya. Satu. Lalu kemudian orang kedua, ya. Lalu Musailimah membebaskan orang itu, kemudian dia bertanya pada orang yang lain, apa pendapatmu tentang Muhammad? Orang itu menjawab Rasulullah. Dia bertanya lagi, apa pendapatmu dengan diriku? Orang itu menjawab, aku tidak mendengar.
lalu diulang kata-kata lagi sampai 3 kali, sedangkan orang tadi tetap menjawab seperti itu, lalu dia dibunuh orang itu. Kemudian berita itu kedua sampai kepada Rasulullah SAW, maka kata beliau, orang yang pertama mengambil rukhsah, keringanan tadinya. Lalu kemudian sedangkan orang yang kedua berterus terang, sebenarnya maka semoga ia mendapatkan kesenangan sebagaimana digambarkan. Kata-kata bi rukhsatillahi ta'ala, bi rukhsatillahi ta'ala yang tadi. Ya, amal awalu faqad akhadha bi rukhsatillahi ta'ala wa amal sani faqad sada'a bil haqqi wa hani'an lahu. Ini gambaran. Jadi adik-adik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, jadi kalau konteks kayak gini berarti bahwa pilihan-pilihan dalam konteks seperti ini itu diterima. Ya, rukhsah diambil atau azimah yang diambil, mana yang diambilkan? Nah, ini tinggal nanti sesuai keimanan seseorang. Tapi ketika itu pun dilakukan, tidak boleh komentar lain-lain kecuali bahwa itu diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Dua-duanya itu diizinkan, tidak boleh untuk mengklaim. Tapi ketika melihat konteks ini, nah tadi ulama mengatakan ada azimahnya, yaitu adalah keutamaan seperti yang digambarkan itu. Ya. Nah, kemudian di sini dengan gambaran itu nanti akan terjadi hal yang sama kepada seseorang tentang akidah. Ada orang yang ketika berangkat dalam satu riwayat berangkat ke suatu tempat melewati sebuah perkampungan. Perkampungan itu ada pintu gerbang, dan ketika pintu gerbang dilewati itu ada orang yang menjaganya. Ketika orang harus melewati kampung itu dengan melalui pintu gerbangnya itu, orang ditanya sama penjaga itu, kamu harus berkorban apa? Untuk patung itu. Dengan apa? Dengan menumpahkan darah. Apa yang harus saya tumpahkan? Sapi. Saya tidak punya sapi. Domba, unta lah, sapi, domba, semuanya. Akhirnya apa? Saya tidak punya. Ayam pun saya nggak punya kemampuan untuk itu. Akhirnya ngiung. Ada apa? Ada lalat ditangkap, ya, atau nyamuk ditangkap. Nyamuk itu, kemudian nyamuk itu mungkin sudah menggigit, ada darahnya, dikasihkan. Itu yang namanya pengorbanan yang dilakukan tadi dengan izin dia senang, dia mengorbankan keyakinan pada Allah dan percaya itu, lalu kemudian apa? Tetap aja itu orang itu dibunuh. Lalu kemudian ada orang yang kedua, sampai hal yang sama, tetap dia nggak mau, sampai apa? Sampai kemudian jadi nyamuk juga tidak mau, dibunuh juga. Dua-duanya sama masuk neraka, yang satu masuk surga. Kenapa yang ini dengan kenyamanan dirinya? Kalau tadi kan beda. Kalau ini dengan nyaman, open mind, bukan hal apa? Pembukaan pikiran hatinya, dia menerima dokter sedikit aja. Ingat, syirik dalam kepada Allah dengan pengorbanan itu sama saja antara darah. Dulu saya masih seperti ada anak ini. Di Jawa Barat itu ada yang terkenal adalah Ustadz Kasman. Mungkin bapak-bapak pada tahu Ustadz Kasman dari Persis, ya. Dia terkenal, itu ahli jinologi. Kalau bicara di kita di kampung, dia selalu diundang bicara tentang ilmu jin yang sifatnya kesyirikan, yang tinggi efeknya kesyirikan. Kata Ustadz Kasman, sampai-sampai ada kesurupan itu minta darah. Kalau saya datang, jangan pun minta 1 ember, tidak akan saya kasih 1 rantang, 1 gelas, sampai 1 tetes, tidak, sampai dimarahin. Engkau wahai Kasman, pelit sekali. Enggak, saya tidak akan melakukan ini karena ini adalah bentuk kesyirikan. Itu Ustadz Kasman. Orang Bandung sering ceramah teringat, dan beliau menyampaikan hati-hati tentang konteks ini. Ya, nah kembali kepada kita di sini, dan oleh karena itu dengan gambaran ini ada perbedaan penyikapan. Ketika terbuka, yang tadi juga adalah sesuatu berbahaya. Nah, salah satunya adalah kesyirikan yang tadi. Dalam satu riwayat, dalam sebuah peristiwa, ini dua-duanya, yang satu meninggal karena dibunuh, tetap dibunuh juga walaupun berkorban, mati meninggal dalam keadaan kafir, itu adalah masuk neraka. Yang satu bertahan karena walaupun setetes darah dia tidak mau untuk pengorbanan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian ini kemudian apa? Paksaan yang pembicaraan terakhir. Bagaimana kalau paksaan untuk berbuat? Kedua paksaan untuk berbuat dibagi menjadi 2, itu adalah apa? Dibolehkan keadaan darurat, yang tidak diperbolehkan dalam keadaan darurat. Kenapa? Ini
perbuatan keadaan darurat yang kemudian menyangkut dengan konteks kehidupan. Yang pertama misalnya paksaan meminum khamr, memakai bangkai, memakai makan daging babi, memakai memakan harta orang lain yang diharamkan Allah. Dalam keadaan yang demikian maka diperbolehkan melakukan itu semuanya. Bahkan di antara ulama ada yang memandang wajib melakukannya bila tidak keselamatan kecuali dengan melakukannya itu. Dan di sini dikatakan wala tulqu biaidikum ila tahluka. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu dalam kerusakan. Misalnya sebagai gambaran keadaan darurat perbuatan, makanan ingat kejerukan, makanan tidak ada. Yang ada babi, kasusnya makanan tidak ada. Yang ada bangkai. Itu dulu sebuah ulama di Basrah ketika mau berangkat naik haji, melihat seorang perempuan dengan cucunya, itu adalah neneknya dengan cucunya memakan bangkai yang ada dilewati. Ketika itu apa? Kenapa kamu memakai itu? Apakah kamu tahu itu haram? Haram itu adalah untuk engkau, sedangkan untukku itu adalah tidak haram. Kenapa? Karena aku tidak memiliki sesuatu yang untuk dimakan. Sampai dia apa? Ditanya, bagaikan ibu? Baik, kalau kamu tidak memiliki, maka seluruh perbekalan ini aku berikan kepada engkau. Dan jadi itu naik haji, dia balik lagi. Tetapi niat hajinya sudah dicatat sama Allah. Dan dalam suatu riwayat ada seorang ulama yang bermimpi, dan salah satunya adalah salah satu haji mabrur dari ini adalah mereka. Usahakan haji itu harus datang tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan itu al-haji apa? Al-Arafah. Itu dalam konteks realitas syariat. Tapi ketika orang dengan niat sudah melakukannya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jangan sampai antum terkecoh. Walaupun tidak berangkat, tetap nilai hajinya seperti yang digambarkan tadi. Masa orang yang sekarang kita subuh berjamaah, lalu kemudian aktivitas zikir, salah satunya kegiatan ini sampai batas waktu tertentu ditutup dengan sholat suruh. Itu sampai digambarkan mirip dengan adalah apa? Umroh dan haji yang sempurna. Ini aja bagaimana orang sedang perjalanan, lalu kemudian dia pulang membantu orang yang kelaparan, hartanya diberikan. Bagaimana? Nilainya jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita lakukan di sini. Ya, ini. Nah, ini dengan gambaran itu, kalau dikatakan bagaimana itu adalah dipaksa berbuka saum Ramadan, salat dengan menghadap bukan kiblat, sujud kepada pembali selain berhala dan selip, maka itu dia juga boleh berbuka, salam menghadap ke sebelah arah, bersujud ke yang lainnya, yang dengan ini adalah meniatkan sujudnya kepada Allah. Yang utama tidak boleh berubah sedikit pun hati kita. Sudah dipahami ya? Nah, bagaimana kalau perbuatan dalam hal yang kedua tadi? Kalau tidak, yang diperbolehkan dalam keadaan darurat. Nah, adik-adik, dalam keadaan darurat pun tidak boleh dilakukan ini. Tolong dipahami. Ilmu bentuk baik. Kalau tadi kok sujud, bahkan minum khamr, minum babi, sampai kemudian hal-hal yang tadi, tapi ada perbuatan yang juga ini adalah terpaksa, tapi tidak dibolehkan dilakukan. Apa? Ini yang kedua. Seperti paksaan untuk membunuh, melukai, menganiaya, berzina dan masuk kamar merusakkan harta. Ini antum lakukan bukti bunuh, tidak usah. Membunuh itu adalah putus semua itu. Berzina lakukan, tidak hal-hal ini. Ini ada barang konteks ulama, Imam Qurtubi sampai kayak di sini. Para ulama telah sepakat bahwa orang yang dipaksa untuk membunuh orang lain tidak diperbolehkan baginya untuk membunuhnya dan melanggar kehormatannya dengan derah atau yang lainnya. Dan dia harus sabar menghadapi bencana yang menimpa kepada dirinya, serta tidak diperbolehkan mengganti dirinya dengan orang lain, sedangkan dia minta keselamatan dan dunia akhirat kepada Allah. Nah ini, walaupun diperbolehkan dalam konteks perbuatan, dalam konteks pembunuhan, jangan coba-coba dia. Ingat, pembunuhan, apalagi selain membunuh itu adalah tadi digambarkan untuk juga adalah melukai, menganiaya dan berzina. Nauzubillah min dzalik. Nah, adik-adik, ada yang dipaksakan itu boleh dilakukan, yang tadi digambarkan ada yang tidak dibolehkan. Kenapa? Ini ada ulama yang mengatakan ini. Walaupun mungkin saya kurang referensi. Ustadz, boleh kok ada ulama yang mengatakan melakukan pembunuhan. Nah, karena kenyataan di lapangan banyak orang yang membunuh saudaranya se-Islam.
di dalam keagamaan Islam itu tidak boleh kecuali dalam sebuah konteks hukum yang jelas, ya. Tidak boleh mengalirkan darah seorang muslim kecuali dalam hukum yang jelas, ya. Kenapa orang munafik tidak sampai kayak gitu? Karena dalam konteks masih mengakui konteks, kecuali dalam suatu konteks peperangan yang tidak ada sebuah jalurnya kayak gitu. Contoh, kenapa Hamas misalnya di Palestina yang sekarang lagi dengan Israel dan saudara tidak mau bertempur? Kenapa di Mesir yang sudah jelas itu adalah kudeta rejim Asisi tidak mau konflik di antara saudara kita, membunuh itu dihindari, termasuk di negeri kita yang kita cintai, negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh di antara kita saling membunuh dengan keimanan, dengan orang yang seakidah, jangan pun seakidah, dengan orang yang tidak seakidah tanpa alasan yang benar tidak bisa. Membunuh, membom gereja atau dimanapun atau kuil tidak ada dibolehkan, kecuali dalam hal-hal itu adalah kecuali itu dalam peperangan. Tapi biasanya peperangan pun disayangkan untuk tempat-tempat itu tidak dihancurkan. Yang itu adalah individu, khiatabnya individu per individu, ya. Nah, konteks ini dibuatkan oleh kita untuk lebih mengenal konteks yang lebih luasnya. Inilah yang kemudian yang Anda sampaikan. Dan yang terakhir nih, kelima, perbuatan yang dipaksa tidak dikenakan had, termasuk tadi ada hukum, misalnya dia melakukan hal ini, jangan kita lakukan, tetapi hukuman itu tidak kena. Contoh di sini, kalau tadi apa? Kalau kamu lakukan ini bagi orang yang besar, ada yang melakukan ini. Kalaupun melakukan itu ketika dipaksaan, tidak hukum hudud, tidak kena. Misalnya saya hukumkan ini, seandainya seorang laki dipaksa untuk berzina, yang tadi pemahaman kita tidak boleh melakukan, tapi ada yang melakukan, ada di sini, lalu dia berzina, maka dia tidak dikenakan. Misalnya laki-laki itu bisa berzina, seorang laki-laki yang belum beristri, maka dia itu adalah kena derang. Kalau saya sudah begini, maka kita kena ada kisos, dia kena bunuh. Maka hukum ini, makanya ketika terjadi sesuatu harus dibawa ke peradilan, dicek dia fakta dan pembuktian yang kemarin kita sudah bahas. Di sana dikatakan innallaha tajawaza ummatil khata'a wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Yang dikatakan sesungguhnya Allah mengampuni umatku dari dosa yang dilakukan karena kesalahan, lupa dan akhir dipaksakan kepada mereka. Dan bahkan maaf ini disepakati juga adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq, Abu Thawr, Al-Atha, Az-Zuhri berpendapat wajib diberikan kepada perempuan yang dipaksa itu adalah mahar. Sampai dikatakan kayak ini. Nah, kembali ke sini kita membedakan dalam konteks sesuatu yang kemudian komprehensif dalam memandang. Tadi di perbuatan ini ada sebuah catatan, tidak boleh melakukan sesuatu yang kemudian berbicara dengan konteks ini, tetapi ketika ada yang berbuatkan tidak kena hukum yang sebagaimana Islam terangkan. Inilah yang bisa disampaikan sebagaimana yang diungkapkan tadi, bahwa ini bermanfaat buat kita, minimal pengetahuan awal sebelum nanti di kehidupan sosial bermasyarakat pasti ada ketemu dengan para ahli agama lain yang lebih komprehensif, minimal untuk kita menjaga diri. Sebelum kita tutup, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dari bapak-bapak, adik-adik dan ibu dan diri ini, silahkan. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Sudah jam 6. Cukup nih? Adik-adik? Oke, bapak-bapak cukup ya? Baik, kalau cukup kita sampaikan, cukupkan sampai di pertemuan ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kepada kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang hal yang lebih jauh dalam pembelajaran ini. Insya Allah ke depan, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat bapak-bapak, ibu dan adik-adik semuanya. Dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadikan amal soleh buat kita semuanya di dalam rangka takarrub kepada Allah yang kemudian memahami tentang hukum-hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dan diimplementasikan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan insya Allah sampai kepada kita, dan inilah yang harus kita jalankan dalam kehidupan ini. Tentunya saya secara pribadi mohon maaf atas berbagai kekurangan. Dan insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.